intinya sama. Kalau orang baik merasa politik itu kotor, nanti ranah politik tetap dikuasai orang-orang yang jahat. Kalau orang baik tidak mau masuk ke ranah politik yang betul kotor, berdosa, jahat, penuh dengan korupsi. Saya selama 15 tahun di bidang politik ditipu terus menerus, dibohongi terus menerus. Saya pribadi, apalagi kakak saya. Saya bersaksi, orang terhormat tidak beretika, menipu dan berbohong terus. Saya alami A1. Ini bukan katanya, kata Hashim. Betul. Politik jahat, politik kotor, politik korup, penuh korupsi, penuh koruptor. Ranah politik itu dikuasai roh-roh jahat. Itu kenapa saya masuk politik, Pak. Dan saya masuk politik sangat-sangat amal mahal sekali. Dompet saya tebal sekali dulu. Setelah 4 pilpres dan 4 pileg, dompet saya sudah mencuat begini. Demi Allah saya katakan itu. Istri saya dicurigai oleh siapa? Babinsa ya waktu itu. Dicurigai oleh Polsek, dicurigai oleh Laksus. Ya, waktu itu ada Laksus, Kopkamtib. Mungkin adik-adik belum ingat, tidak ingat. Mungkin bapak-bapak mungkin juga masih kecil waktu itu ya. Waktu itu tahun 88 ada Kopkamtib, Laksus. Masih ingat? Ya, enggak, Pak Domo tahun 88 bukan. Ada saya. Nah, ini begini, orang yang berbuat baik di tempat kumuh itu dicurigai jadi aktivis. Aktivis apa? Kau mau bantu yang miskin? Jangan-jangan golongan tertentu. Dia bisa lanjut, kenapa? Karena istri saya siapa? Saya adiknya Letkol Prabowo dari Kopassus, menantu presiden. Nggak mungkin mau bikin kacau-kacau. Coba, ya. Dia bisa berbuat baik dan bisa mengamal karena koneksi dengan orang yang cukup kuat waktu itu. Mungkin lebih gampang lagi sekarang ya. Kita mau bikin bangsa Indonesia bahagia, ya Pak. Rakyat kita berbahagia. Pak Prabowo bilang dia mau bikin ibu-ibu tersenyum. Saya mau buktikan saja. Bahwa bangsa Indonesia itu bisa. Universitas Gajah Mada, waktu itu Profesor Sofyan Effendi waktu itu kalau nggak salah. Mereka begitu berbangga bahwa kita bangsa Indonesia, pihak Indonesia, penyelenggara tidak minta uang dari luar negeri. Kita tidak dapat dan minta dari NGO manapun, lembaga manapun, bukan dari USAID atau dari Goethe Institute atau apa. Bangsa Indonesia bayar semuanya, dan kita berbangga waktu itu. Itu sebetulnya tujuan kita, Pak. Cita-cita kita, Pak. Indonesia, bangsa bermartabat, Indonesia yang nanti disegani dari semua bangsa di Indonesia. Itu cita-cita kita, dan saya masuk partai politik untuk itu, Pak. Itu. Jadi Jokowi itu jangan dipahami sebagai orang yang polos, enggak. Ini orang yang haus kekuasaan, maruk akan kekuasaan, dan untuk anaknya. Dia tidak memikirkan bangsa yang ke depan, memikirkan hanya untuk kepentingan keluarganya. Kalau untuk kepentingan jangka panjang, ya nggak akan memaksakan Prabowo Gibran 2 periode. Kalau Prabowo 2 periode masih masuk akal, tapi kemudian Prabowo Gibran 2 periode, dia tunggu dulu gitu loh. Apakah Prabowo mau? Kan harus ditanya dulu. Ini kan kesannya dia ingin menunjukkan kesan kepada orang Prabowo itu masih gue setir gitu loh. Awalnya Pak Ibu Mega tidak mau dukung Pak Jokowi, tidak mau dukung Jokowi. Ini benar, ini kebenaran. Maka kalau ada yang mau rekam silakan ya. Dan ternyata penyandang dana utama itu saya. Pak Jokowi sering datang ke kantor saya, Jokowi lah yang merusak Prabowo sehingga dia lari dari pemikiran dia. Prabowo, Bapak Presiden Prabowo, pemikiran Anda saya baca dan saya ikuti, dan hampir 100% saya setuju pemikiran Anda. Tapi saya sangat sedih bahwa Bapak seorang jenderal, mantan pemimpin pasukan khusus, bisa terkalahkan oleh pengaruh Jokowi. Saya harap hari ini Bapak lepaskanlah Jokowi.
Oke, teman-teman, kembali lagi di channel kita yang tidak bosan-bosannya kita membahas tentang gugatan daripada ijazah Wapres Gibran dan juga Jokowi. Kalau bukan bapaknya Joko Widodo yang mantan presiden kita, teman-teman, dan Jokowi, kalau bukan Jokowi, Gibran. Kalau bukan Gibran, Jokowi, itu aja yang dibahas, teman-teman. Atau itu aja yang entah kenapa membuat hati mereka ini benci kepada Wapres, teman-teman, yang entah beberapa bulan yang lalu atau di jabatan daripada Jokowi kemarin yang dipermasalahkan adalah ijazahnya, dan sekarang lagi maraknya isu daripada ijazah Gibran ini yang katanya tidak melewati daripada SMA lah. Kalau menurut pribadi saya sih, yang mengatakan daripada Gibran ini atau Wapres kita ini tidak ada ijazah SMA lah, ada yang mengatakan tidak ada ijazah SD dan sampai SMP lah. Dari dulu, sejak kapan dia mulai daripada tidak ada ijazah ini? Kenapa baru ada sekarang pernyataan seperti begitu, teman-teman? Kalau misalnya dia tidak ada melewati dari SD, SMP, SMA dan bahkan sarjana, kenapa waktu dia atau bisa menjabat daripada wali kota de Solo kemarin, teman-teman? Kenapa? Itulah yang menjadi daripada pertanyaan kita. Apakah karena ada orang dalam dari waktu pemilihan? Dan saya rasa itu tidak masuk akal lagi, teman-teman. Kenapa? Karena nggak mungkin masyarakat memilih dia kalau memang mereka belum tahu, apalagi sebelum dia ini menjadi dari wali kota kemarin. Tentu dari KPU di salah satu sebelum dia menjadi daripada Wapres udah tahu dong kelengkapan daripada data Wapres Gibran ini lah. Tahu-tahunya sekarang ada orang dia yang mengatakan bahwa Gibran ini, Cawapres ini tidak cocok menjadi atau tidak memenuhi syarat menjadi daripada Wapres lah. Kenapa baru sekarang dong? Ya, teman-teman, dan berikut di sini ada komentar daripada netizen kita, teman-teman, yang katanya, betul Pak Hasyim, Jokowi masih cawe-cawe, rakus kekuasaan, gila kekuasaan, serakah, Wapres tidak waras, celingat-celinguk, tunjukkan ijazahnya. Fawa harus diadili. Jokowi Gibran, gantikan Gibran, dukung Prabowo. Gibran no, katanya. Wah, ini luar biasa sekali juga ini, teman-teman, komentar begini. Oke, lanjut lagi, teman-teman. Betul, saya percaya dengan Bapak Hasyim, segera adili Jokowi. Sampai sekarang kok Jokowi masih terus mau berkuasa? Bapak Jenderal Presiden kami, jangan ragu tidak bertindak rakyat bersama Bapak Presiden Prabowo. Tinggal tunggu waktu, komando sang jenderal siap kapan saja, katanya. Ya, ini luar biasa sekali juga, teman-teman, komentar daripada saudara kita. Oke, ada di sini komentar rekan kita yang berupa mendoakan dan berupa mendukung, teman-teman, yang katanya, semoga Allah SWT menunjukkan kebenaran karena kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Begitupun sebaliknya, suatu kesalahan pun juga akan lebih cepat menemukan jalannya sendiri. Lanjut lagi, teman-teman. Betul sekali, Bu. Mayoritas rakyat Indonesia tertipu oleh Jokowi. Salah satu adalah saya sebagai rakyat pernah memilih saat dia mencapres. Aku 2 kali mendukungnya atau memilihnya. Ternyata menjelang awal 2020
sudah nyata benar berubah. Banyak hal yang dilakukan bertentangan dengan negeri ini sejak periode keduanya memimpin. Lah, kenapa baru tahu dong kalau udah tahu dari dulu di satu periode itu, kenapa harus mendukungnya dong, kenapa harus memilihnya gitu. Oke, lanjut lagi teman-teman. Ada di sini komentar daripada rekan kita yang sangat luar biasa sekali, yang mengatakan selamatkan demokrasi Pak untuk Indonesia katanya. Wah, luar biasa. Kami rakyat sangat cinta, sangat sayang akan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, tetapi kami lebih baik tidak ada pemimpin jika pimpinannya seperti Jokowi dan Gibran. Waduh, ini udah benci kali nih, udah jauh atau udah tidak senang lagi dengan kepemimpinan Jokowi dan juga Gibran ini. Sebaiknya mantan Presiden Jokowi tidak perlu lagi diintervensi. Presiden Prabowo, Jokowi urus saja diri sendiri. Bagaimana menjadi insan yang jujur, baik dan benar, bermanfaat bagi rakyat dan negara Indonesia. Lah, ini komentar yang membangun juga teman-teman, luar biasa sekali. Oke, lanjut lagi. Ada di sini yang mengatakan statemen Hasim clear katanya. Geng Solo dan Termul harus dimusnahkan dari NKRI. Lanjut lagi, sangat mirip kakaknya di pidatonya. Kalau Jangko Wi punya otak waras, melihat video ini pasti pingsan karena malu 7 turunan. Waduh. Secepat Jokowi diadili 10 tahun menjabat, merusak tatanan negara, korupsi lingkungan hidup, dalam mengeruk keuntungan sampai menyengsarakan rakyatnya. Rempang Kaltim, semua rakyat tipu dan dibohongi doang. Jokowi memang dipilih koruptor jadi presiden melindungi koruptor. Apa Indonesia hancur kabinet Jokowi, semua koruptor, itulah hancurnya Indonesia. Lanjut lagi teman-teman, NKRI ini adalah dikuasai penjahat. Insya Allah 2030 Indonesia bubar titik katanya. Ditipu tapi tipunya jadi untuk besar. Buktinya Prabowo sangat takut dan dihormati. Kenapa Bung? Tanpa Jokowi Prabowo bisa apa? Hei Ternak Mulyono, Prabowo seharusnya dari tahun 2009 sudah menang capres, harusnya sudah presiden, karena dia dicurangi Jokowi jadi kalah, dicurangi lewat kertas suara. Waduh, luar biasa juga ini komentar ini teman-teman. Kertas suara sudah dicoblos duluan sehingga banyak sekali di daerah saya, termasuk saya yang nggak bisa nyoblos karena surat suaranya di habis. Mustahil kertas suara habis, orang sudah didata sama Pak RT. Seumur-umur saya nggak pernah pemilu sampai kehabisan kertas suara. Baru zaman Jokowi tanpa kecurangan tidak akan jadi presiden. Jokowi itu guru baik dulu bos. Sekarang semua orang udah tahu, semua merasakan didikannya. Jokowi orang lecet, urat putus katanya. Emang Mulyono Raja Ngibul juara nomor 3 di dunia korupsi. Jokowi PKI mau menghancurkan negara Indonesia, adu domba katanya. Ya, luar biasa juga komentar daripada saudara kita teman-teman yang mengatakan bahwa ini ya menjadi fakta terbaru juga ini daripada pendungu-pendungu daripada Wapres ini teman-teman. Oke, mudah-mudahan ini ada titik terangnya daripada ijazah Gibran dan juga Jokowi, yang mudah-mudahan juga ada titik terang atau sehingga masyarakat tidak juga penasaran apakah gugatan atau pernyataan-pernyataan daripada petinggi atau yang penggugat daripada ijazah Gibran ini tidak semakin penasaran teman-teman. Oke, sekian saja dulu pembahasan kita di video kali ini, dan jangan lupa dukung terus teman-teman karena masih ada lanjutan atau episode daripada video yang kita saksikan tadi teman-teman. Oke, sekian saja dulu kita, dan jangan lupa terus. Salam NKRI harga mati.